panjang. Ada. Udah jadi siklus kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bunda. Bu Indah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, hari ini pada saat nanti Ibu Mega dan Ibu Nur melakukan proses coaching, di mana Bu Mega sebagai coach dan Bu Nur sebagai coaching, saya akan mengamati dan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Dan jangan lupa ya Bu, harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mega. Boleh ya, Bu? Ya, boleh Bu, tentu saja dengan senang hati. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Ya, dalam proses coaching hari ini Bu, saya ingin mengembangkan pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, di antara ketiga kompetensi, kira-kira kompetensi yang mana yang Ibu bisa kembangkan lebih spesifik lagi, Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu, jadi ada 2 yang ingin dikembangkan lebih spesifik ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja ya Bu? Indikator ketercapaiannya yang ini saya dapatkan dari coaching kali ini, yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu, dan coaching dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oh iya, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching berlangsung, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Mau menceritakan apa ya Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah. Kita ada waktu 10 sampai 20 menit ya Bu. Silakan Ibu menceritakan. Mau menceritakan apa? Begini Bu, mengenai supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Memangnya kenapa dengan supervisi akademik Ibu? Apa ada masalah? Iya Bu, ada, tapi menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya itu ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, jadi tujuan Ibu Nur bertemu dengan saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang Ibu hadapi. Iya Bu, betul. Nah, masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu Bu, Bapak pengawas itu melakukan supervisi akademik di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas.
Bagaimana bisa, Bu? Memangnya apa yang Ibu lakukan sehingga mendapat teguran dari Bapak pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih Bu tidak terlalu serius. Tidak serius bagaimana ya, Bu? Gini Bu, pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Gubernur tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai mendapat kritik? Kalau boleh saya tahu bagaimana ini? Iya Bu, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar hanya menggunakan metode ceramah dan buku teks, tidak bervariasi dan tidak menggunakan beberapa media pembelajaran sih. Mengapa Ibu tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi? Ya menurut saya sumber belajar saya sudah bagus Bu, itu sudah memudahkan siswa dan sesuai dengan kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan metode yang Ibu berikan? Seperti yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Bu ya, saya kok tidak kepikiran ke sana ya Bu. Karakter siswa itu kan berbeda, jadi tentu belajarnya juga berbeda-beda ya Bu. Jadi pantasan selama ini tuh ada beberapa siswa sih yang kurang maksimal. Ya, saya pikir benar juga ya, Bu. Itu Bu, pentingnya kita sebagai guru menggunakan beberapa media pembelajaran selain buku teks. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, Bu. Selain menggunakan buku teks, juga menggunakan sumber belajar lainnya dan metode pembelajaran yang bervariasi. Iya, saya pikir benar juga ya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respons dari Bapak pengawas? Kemarin itu pada saat supervisi saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar dengan menggunakan buku teks dan metode ceramah yang tentu kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya tidak terima Bu. Jadi masalahnya begitu ya, Bu. Nah, setelah Ibu Nur bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya sudah lega sih Bu. Terus terang beberapa hari ini saya tuh kurang nyaman. Saya resah di rumah dan kepikiran terus sih Bu. Masalah ini akibatnya saya tuh nggak bisa kerja pekerjaan lain. Lalu jadi masalah ini membuat Ibu Nur Hayati merasa tidak nyaman seperti itu. Iya Bu, setelah supervisi kemarin Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti jadi masalah. Dari apa yang sudah Ibu Nur ceritakan tadi, sekarang apa rencana Ibu ke depannya? Saya sih berniat menemui Bapak kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan masukan. Lalu apakah ada yang lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan minta maaf pada beliau terkait proses belajar mengajar saya. Saya akan meminta saran Bapak pengawas. Mungkin beliau punya saran bagaimana menjalankan proses belajar yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya mencoba melakukan perencanaan pembelajaran. Di dalamnya termuat beberapa metode dan media yang nantinya akan saya terapkan di dalam kelas Bu. Ya semoga siswa saya bisa bersemangat dan mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, saya setuju dengan rencana yang Ibu akan lakukan. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Nanti takutnya salah langkah, apalagi ini sudah berurusan dengan atasan. Alhamdulillah Bu, kalau sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan lebih memahami dan membuat rencana yang lebih baik. Kemudian, saya juga berusaha memahami karakteristik siswa, murid yang berbeda-beda, sehingga dapat memberikan nanti metode yang bervariasi dan tidak monoton sih. Itu ide yang bagus sekali ya Bu. Semoga masalah Ibu dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin.
Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Ya, sama-sama Bu ya. Kita akhiri percakapan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya Bu? Sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mega. Yang pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi hasil coaching saya sudah melakukannya dengan kita ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik, jadi Bu Mega sudah berhasil ya Bu. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian ibu sudah mendengarkan aktif. Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang ibu sudah lakukan hari ini. Mudah-mudahan ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh iya Bu, satu lagi ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil setelah kita melakukan coaching yang sekarang ini? Berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa ya Bu. Jadi ibu akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih atas kesempatan ya Bu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.